Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yuridil ayyudillahu yaz'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis samai kadzalika yaz'alullahu rizqan 'alal ladzina la yu'minun. Al-ayat. Para hadirin hamba Allah, mari kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kepada Dat Ilahi Robbi yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan, yang tentunya ini merupakan satu hal yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai petunjuk yang mana tadi saya bacakan dalam surat Al-An'am ayat 125, yang mudah-mudahan kita semua mensyukurinya dengan diberikan petunjuk bisa berkumpul dalam rangka mencari ilmu. Salawat serta salam mari kita sama-sama limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini tentunya mudah-mudahan kita dijadikan manusia-manusia oleh Allah yang dilapangkan dadanya dalam menerima hidayah, yang tentunya hidayah ini akan berkaitan dengan yasroh sadrohu lil Islam, dan Islamnya bukan hanya Islam secara ubudiyah, tapi tentu Islam yang secara kafah, yang tentunya hal ini tidak akan terlepas dengan peningkatan keimanan yang ditunjang dengan peningkatan keilmuan. Dan pada hari ini insya Allah guru kita Ustadz Rahmat akan memberikan basyiroh kepada kita pada pagi hari ini dengan judul tausiahnya adalah para pewaris surga Firdaus. Ini merupakan basyiroh ya, karena saya yakin yang ada di sini belum pernah ada yang pernah ke surga Firdaus. Tetapi hal ini merupakan satu hal yang menjadi basyiroh, yang menjadi target keimanan kepada hal yang gaib, karena surga Firdaus saat ini masih gaib bagi kita karena belum pernah melihatnya. Untuk itu mari kita sama-sama buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Al Ustadz Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajidalahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di subuh hari ini meskipun acaranya mendadak ya. Tadi malam saya menghubungi Pak Andri. Pak Andri, besok ada kajian tidak di BSM? Nah, beliau mengatakan kosong. Nah, tadi malam juga saya ada kabar di Tasik ada pergantian jadwal. Dan saya menghubungi beliau, akhirnya enggak Ustadz kosong. Nah, alhamdulillah qadarullah, saya ditakdirkan oleh Allah bisa bersilaturahim ke Perum Geraha Persada. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah sholat subuh ikut kuliah subuh mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ini sebagai wasilah agar Allah memudahkan langkah kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis yang tercantum di Sahih Al-Bukhari, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Barang siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah, maka akan dipahamkan terlebih dahulu terhadap agamanya. Nah, Bapak Ibu, apabila ingin penelitian hadis ini masuk ke dalam kalimat khobariyah. Apa itu kalimat khobariyah? Kalimat kabar, ada pengumuman, ada berita dari Allah melalui Rasulullah. Apabila ingin diberikan surga, maka syarat yang pertamanya adalah harus paham agama. Nah, kemudian kalau kita penelitian lagi ini hadis lebih dalam, maka ini hadis masuk ke dalam kategori kalimat amr. Apa itu kalimat amr? Kalimat perintah. Jadi ada perintah dari Allah, ya Rasulullah berikan kabar atau berikan perintah kepada orang-orang kalau ingin diberikan kebaikan oleh Allah, maka harus paham agama. Nah, kemudian para ahli hadis mengartikan apa yang dimaksud kebaikan di hadis ini adalah surga. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, barang siapa yang ingin diberikan surga oleh Allah, maka syarat yang pertamanya adalah harus paham agama. Nah, salah satu bentuk supaya kita menjadi orang yang paham agama adalah dengan cara menuntut ilmu. Salah satu menuntut ilmu, maka para DKM ini mengadakan kajian ilmu agar kita menjadi orang yang paham nantinya. Namun Bapak Ibu, mohon maaf, ketika Bapak Ibu berangkat ke sini, pengajian itu adalah hak Bapak Ibu. Namun paham itu hak Allah. Nah, ini ada rumusnya, Pak. Angkat pengawasan mah hak orang, tapi paham itu hak Allah. Aya jalmi anu sering pengawasan tapi teu paham-paham, Pak. Aya oge jalmi anu nemege sakali dua kali ngawas langsung paham. Bapak silahkan cek biografinya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu, Pak, menuntut ilmu agama itu tidak lama. Ya, diperkirakan 6 tahun misalnya. 6 tahun, tapi Pak, hampir 2/3 hadis yang datang ke kita itu riwayat Abu Hurairah. Nah, ini contohnya. Makanya menuntut ilmu itu bukan lama dan tidak, tapi bentuk keseriusan atau tidak. Di urang mah jadi patokan upami sakola lila. Tuh piraku ustad nage tos menimba ilmu puluhan tahun. Nah, sebenarnya soal gitu, Pak. Aya jalmi anu masih 6 tahun tapi katalar sedayana, janten sanes patokan lami henteu mah. Sami sapertos Bapak kuliah Pak di kampus 8 tahun sareng 4 tahun saya mana, Pak? Nu kuliah 8 tahun di kampus sareng 4 tahun saya mana? Bapak tos uninga kan saya nu 4 tahun kunaon? Buah-buah nu 8 tahun mah ulin wae Pak teh. Teu beres-beres lulus nage ditarik Pak ku kampus, erek lulus atau erek di DO kan gitu. Bakat ku kampus geus lieureun Pak, ieu karena si kartu mahasiswa nage berlaku hanya 14 semester teh Pak 7 tahun. Nah, ieu mah tos melebihi 8 tahun. Abi kapungkur nuju sakola Pak, aya rencangan itu sampai 28 semester Pak. 14 tahun. Kapungkur di Unpad teu acan aya aturan anu 7 tahun DO teu acan Pak. Itu anjeunna 28 semester sampai ka pemilih taros Bang
semester berapa, aduh lupa lagi berapanya, pada tinggal teh pada KRS na teh kartu rencana studi anjir teh 28 semester keung banyak 14 semester Pak ya. Nah ayeuna mah aya aturan maksimal 14 semester upami teu tamat teh kedah atosan kedah DO ya. Nah wih deui Bapak Ibu karena bahasan dina layar tos katingali judul anu bade disanggakeun nyaeta para pewaris surga Firdaus. Nah Bapak Ibu tadi dicarioskeun ku Ustad di payun nyarios bahwa surga teh mangrupikeun hal gaib kanggo urang. Tapi ieu teh kabar gembira kanggo urang ti Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Upami suatu saat orang bertakwa maka kita layak akan mendapatkan keridhaan Allah berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Quran surat katilu Ali Imran ayatna ka 133. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uidzat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Romu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disiapkan, yang dipersembahkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini ada kata-kata bahwa upami orang lebet kategori bertakwa oleh Allah nanti dipersiapkan surga seluas langit dan bumi. Nah, sebelum menjelaskan mengenai surga Firdaus Pak, maka kita akan mencoba berjalan dulu Pak mengenai perjalanan hidup manusia. Upami suatu saat orang ditakdirkan maut, maka orang teh moal ka surga Pak. Dikempelkeun heula ku Allah sadayana di alam barzah. Barzah itu artinya dinding pemisah. Ini saya coba bedah, ini kata barzah itu ada di Al-Mu'minun ayat 100 mengenai kasus orang-orang kafir. Dan dia orang-orang kafir berkata kepada Allah, ya Allah, aku ingin balik lagi ke dunia, ingin mengamalkan apa amalan-amalan yang saya dulu pernah terlupakan. Hoyong uih deui, hoyong berbuat baik. Maka kata Allah sekali-kali tidak, karena di antara kalian itu ada dinding pemisah yang tidak bisa dilalui. Barzah, itu bahasan apa? Yang keduanya ada nanti di Quran surat Ar-Rahman, ada dua lautan yang tidak saling bertemu airnya, padahal satu lautan, karena di antara mereka ada pemisah, ada dinding, ada penghalang. Itu namanya barzah. Nah, YG upami orang suatu saat maut, maka akan masuk ke dalam alam barzah, alam pemisah yang memisahkan antara dunia dan akhirat, ya alam di pertengahan persimpangan. Nah, ketika terjadi kiamat, maka akan dibangkitkan oleh Allah semuanya dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir lahir. Nah, di dalam satu hadis, orang yang akan dibangkitkan pertama kali di alam kubur adalah Rasulullah. Itu saya baca pada hadis. Kemudian kalau orang yang pertama kali nanti dibangkitkan kemudian diberi baju, diberi busana oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Nah, ini saya belum penelitian Pak. Apa rahasia Allah memberikan baju pertama kali ke Nabi Ibrahim? Nah, ini saya belum. Apa rahasianya? Cuma saya untuk saat ini sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, kan itu hadis sahih. Nah, ketika dikumpulkan oleh Allah, maka semuanya dalam keadaan telanjang, balik lagi ke dulu, belum dihitan. Nah, kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau nanti kami dikumpulkan oleh Allah di akhirat atau di padang mahsyar, semuanya dalam keadaan tanpa busana, kemudian belum dihitan. Nah, Aisyah berkata, atau nanti kami malu saling memandangi. Maka Rasul bersabda, atau Rasul menjawab, boro-boro mikiran kadinya, senang itu seorang Rasul teh, anjeun mah semua kepikiran kadinya mah. Yang ada di pikiran kalian semuanya itu adalah bagaimana sukses atau tidak nanti menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah waktu kita di dunia. Jadi Pak moal kaemutan kadinya nu pugu mah urang teh sukses moal. Maka Aisyah bertanya lagi di hadis yang lainnya, ya Rasulullah, adakah nanti kekasih itu akan ingat kepada kekasihnya? Dan inilah Pak kekhawatiran Aisyah. Ya Rasulullah, aya moal hiji kekasih bakal ingeteun deui ka kekasihna nanti di akhirat? Rasul menjawab, tidak dalam 3 kesempatan.
Mana kesempatan pertama? Ketika kita dipanggil oleh Allah satu persatu. Itu tos moal emuteun, Pak. Kata Allah, kamu kadieu cenah gitu, di sidang dihisab oleh Allah, maka tos moal emut. Nu puguh mah urang teh nah bakal sukses moal papayun-payun sareng Allah. Anu kaduana, ketika catatan amal diberikan oleh Allah, apakah sebelah kanan atau sebelah kiri, urang ge tos moal emuteun ka kekasih urang. Nu katiluna, ketika api neraka menyambar dirinya, tos moal emuteun saha-saha, Pak. Nah, ialah yang akan terjadi nanti. Apabila kiamat sudah tiba, maka ini mual gaib deui, Pak. Bakal terjadi ke urang nyarira. Nah, kemudian kata Syekh Utsaimin, ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, maka masa menunggu hisaban Allah itu adalah 50.000 tahun masa menunggu hisaban. Nah, kondisinya bermacam-macam. Nah, ada di salah satu hadis yang lain, ketika matahari didekatkan kepada kita, kemudian stres orang-orangnya, ada yang banjir keringatnya semata kaki, ada yang banjir keringatnya salutut, ada orang yang banjir keringatnya kemudian sepusar, ada yang sedada, dan ada orang yang banjir keringatnya menutupi dirinya, tenggelam. Kemudian ada yang menghadap Allah itu tanpa wajah. Orang yang minta-minta padahal dia mampu untuk bekerja, maka dia akan menghadap Allah tanpa wajah di akhirat. Kemudian ada juga yang berjalan pakai kakinya, pakai tangannya, pakai kepala, wallahu alam, hanya tergantung amal ibadah yang ia lakukan di dunia. Stres Pak keung. Nah, nanti kata Allah ketika dihisab oleh Allah, nanti diputuskan oleh Allah, karena Allah tidak akan pernah mendolimi satu orang pun. Allah itu maha bijaksana, di dunia tekenging, di akhirat aya Pak sadayana. Ini saya pernah berbicara dengan orang-orang yang kena oleh KPK, Pak. Dia curhat. Ustaz Rahmat hoyong ngobrol sakedap cenah itu, Pak. Terus anjeunna teh kieu. Ustaz, ketika Ustaz ngajelaskan tentang hisaban Allah, tentang CCTV Allah nanti di akhirat, abdi mah keung, jangankan nanti di akhirat soal anjeunna. Ketika KPK ngobrol sareng abdi sareng anjeunna, Pak. Abdi reuas cenah gitu, Pak. Reuasna naon? Ternyata gerak-gerik abdi teh itu aya catatanana di KPK, Pak. Tuh, di dunia wae geus aya. Tur anjeunna kieu kapungkur, anjeunna janten saksi. Bapak kapungkur, Bapak transfernya cenah ka rekening si A. Si Bapak ini awalna ngangles, Pak. Henteu cenah gitu. Maka KPK berkata, bade lami moal hukuman atau napi bade jadi janten tersangka. Cuma diselok gitu, Pak, reuas. Kalau Bapak kooperatif kerjasama dengan saya, kata KPK, Bapak akan diperingan. Namun ketika Bapak nanti berbohong, nanti Bapak bakal masuk ke dalam kategori tersangka. Karena Bapak mendukung gerakan korupsi misalnya. Kemudian pas si Bapak itu janten jujur ya, mohon. Terus tinggalikeun Pak riwayat dia transfernya, iya rekening Bapak sanes. Bapak jam sakieu teh transferna, Bapak ngangge mobil ieu teh kabangna aya Pak catatanana. Saur anjeunna Pak Rahmat, abi reuas geung ngageter Pak cenah gitu. Eta teh saksi Pak. Komo tersangka tah engke mah nu ngadilina teh Allah di akhirat mah. Makana abi heran Pak, upami aya jalmi maksiat wae nah teu sieun ka Allah. Dan upami usia urang Pak ditakdirkeun ku Allah teh berusia 63 tahun sami seperti Rasulullah, itu kalau dikonversi ke akhirat itu tidak akan lama, hanya 1 jam setengah Pak. Yuk kita pakai matematika sekarang Pak. Quran surat ke-22 Al-Hajj ayatnya ke-47 tentang bab tentang siksaan di neraka. Mereka itu nantang kalau teh mana siksaan teh gitu. Kata Allah, tenangkan kayak bakal ayah. Nah, kemudian kata Allah, sesungguhnya 1 hari di sisi Tuhanmu itu di akhirat sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu atau di dunia. Nah, kita persempit Pak. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Setengah hari di akhirat sama dengan 500 tahun dunia. 1/4 akhirat sama dengan 250 tahun dunia. 1/8 akhirat sama dengan 125 tahun dunia. 1/16 akhirat
sama dengan 62,5 dibulatkan 63 tahun. Nah, berapa 1/16 itu? 24 jam dibagi 16 sama dengan 1,5 jam di akhirat, sama dengan 63 tahun di dunia. Jadi kalau kita umurnya oleh Allah ditakdirkan 63, kalau dikonversi ke akhirat itu hanya 1,5 jam, Pak. Sementara kita nanti di akhirat tidak akan pernah mati lagi, Pak. Tidak akan, Pak. Quran surat Al-Baqarah 28. Kenapa engkau jadi kafir mengingkari? Kata Allah, dulunya kamu tidak ada, kemudian oleh Allah diadakan alias hidup, kemudian oleh Allah dimatikan lagi, kemudian oleh Allah nanti dihidupkan kembali. Tuh, tak ada di maut, Pak, atos. Nah, pertanyaannya di akhirat itu, Pak, tempat hanya 2. Meskipun nanti di Qur'annya ada 3, tapi yang ketiga ini adalah sementara. Yang pertama, tempat manusia itu adalah yang pertama surga, yang keduanya neraka. Meskipun ada nanti yang ketiganya Al-A'raf, yang di persimpangan. Namun itu sifatnya sementara. Tetap aja yang abadi itu cuma 2, yaitu surga dan neraka. Nah, Bapak sekarang dipertanggungjawabkan amal ini teh, Pak. Nanti di akhirat badai lebet ke surga atau badai lebet ke neraka. Nah, ketika berbicara surga, nih saya akan coba jelaskan. Ini, Pak, yang saya coba cari, yang saya coba bedah di Al-Quran itu nama-nama surga itu ada sekitar 15 yang di Al-Quran namanya itu. Yang pertama, surga itu kadang-kadang oleh Allah disebut dengan nama Jannah, dan ini yang sering di masyarakat. Nah, Jannah ini itu diambil dari kata Jannah, yang artinya tersembunyi atau terhalang. Makanya kan kebun itu dalam bahasa Arab suka disebut dengan jannah. Kenapa kebun disebut jannah? Karena terhalang oleh tumbuh-tumbuhan, terhalang oleh pohon-pohonan. Makanya disebut dengan jannah. Nah, kemudian yang keduanya adalah Darul Khuldi, yaitu tempat yang abadi. Ini semuanya ada nanti dalilnya, Pak. Kemudian nanti ada juga yaitu Darul Qoror. Di kita kan suka ada rahim oleh Allah disebut dengan Qoror Makin, yaitu tempat yang kokoh. Berarti tempat kembali yang abadi, sami seperti Darul Khuldi. Nanti ada juga Darul Mutakin, tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa, itu surga, Pak. Nanti ada juga Darul Muqammah, kemudian Darul Hayawan. Ini nama-nama yang saya coba cari di Al-Quran, nama-nama lain tentang surga. Ada juga nanti Darussalam, yaitu tempat keselamatan. Kemudian Jannatul Ma'wa, kemudian ada surga Aden. Nah, di kita kan kemarin ada ibu-ibu yang menganggap dirinya mempunyai atau diberikan wahyu oleh Jibril, yaitu Lia Eden. Itu Eden itu Pak, Aden, agama Salamullah di Tasikmalaya, seueur anggotana, Pak. Itu malah sebelum meninggal dunia orang ini berkata ke Presiden Jokowi, Pak Jokowi nyuhunkeun Monas kosongkeun, Jibril mau turun, gitu Pak ngomongna teh. Beki lieur banyak. Nah itu namina Lia Eden kapungkur kantos di penjara dikaluarkeun deui. Nah kamari mah meninggal dunia ya. Nah kemudian ada juga surga Naim. Terus nah ini yang kita akan bahas adalah surganya Firdaus. Kemudian ada Al-Husna. Ada juga ya, Al-Muqawwam Al-Amin. Al-Makom Al-Amin. Nah, kemudian ada juga Al-Ghurfah. Itu nama surga apa ini? Nama lainnya surga. Nanti dicek ayatnya. Yang terakhir yaitu Maq'adi Sidqi. Inilah, Pak, yang saya coba yang semakna dengan surga. Nama-nama ini. Cuma kalau di kita familiarnya adalah surga Aden, surga Naim, kemudian Firdaus, kemudian Darussalam, kadang-kadang Jannatul Ma'wa. Itu yang identik familiar di kita. Nih, saya coba buka Qur'annya. Inilah nama jannah di Qur'an. Qur'an surat ke-16 ayatnya ke-32. Ada di sana yaqulu salamun tuh. Maka ketika orang-orang diwafatkan dalam keadaan baik, maka malaikat pun berkata kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan buat kalian, kesejahteraan buat kalian. Tuh.
Salamun alaikum mudhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nah, kemudian masuklah ke dalam surga itu disebabkan apa-apa yang telah kamu kerjakan. Di sana ada kata-kata jannah. Nah, jannah itu diartikan surga. Itu satu. Yang kedua, darul khuldi. Ini ada di Quran surat Qaf. Qaf itu surat ke-50, ayatnya ke-34. Nah, di ujung ayat yaumul khuldi atau yaumul khulud. Masuklah ke dalam surga itu dengan aman. Itulah hari kekekalan, itulah tempat yang akan engkau tempati dengan kekal moal kaluar deui ti surga mah. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3, itu ayat kata-kata darur koror. Ini ada di Quran surat ke-40, surat Ghafir. Nama lain Ghafir itu adalah Al-Mu'min. Bilih Bapak meser Quran ternyata ngecek surat ke-40 teh namina Al-Mu'min, ke bisi marah-marah Pak ka Gramedia. Nah, cenah nu abi mah Quran teh palsunya nomor 40 teh Al-Mu'min. Nah, di lain mah Ghafir, eta teh nama lain Ghafir teh Al-Mu'min ya. Nah, ini bukan Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu surat ke-23. Kalau Al-Mu'min itu Ghafir. Nah, di surat Ghafir ayat ke-39 ada kata-kata wa innal akhirata hiya darul qaror. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal. Nah, para ahli tafsir mengartikan negeri yang kekal itu adalah surga. Itu. Kemudian itu nomor 3. Ini nomor 4. Ada Quran surat ke-16 juga sama, ayatnya ke-30. Nah, di ujung ayat ada kata-kata wala nikmadarul muttaqin. Nah, di sana ada. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik dan itulah sebaik-baiknya tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, tempat orang-orang bertakwa darul muttaqin ini adalah surga. Itu. Kemudian ini nomor 4. Nomor 5-nya yang tadi saya sebutkan darul muqamah. Ini ada di Quran surat ke-35, surat Fatir. Ya, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal tuh, darul muqamah. Dalam kurungnya terjemahnya pasti surga. Berarti nama lain surga itu darul muqamah ya. Terus aya deui darul hayawan. Ieu mah aya dina Quran surat ke-28 Al-Ankabut ayatna ke-64. Nah, wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Nah, laukanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendak gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Tuh, berarti di akhirat mah kehidupan yang nyata, berarti tempat orang surga eta teh Pak artina teh. Nah, terus aya oge Darussalam, diurangkan janten pondok pesantren Darussalam Gontor, tapi janten Universitas di Ciamis ya, Universitas Darussalam itu kan. Nah, di sana ada wallahu yad'u ila darissalam. Allah menyeru kepada manusia masuklah ke dalam surga Darussalam. Nah, ini ada ya. Nomor 7. Kemudian nomor 8-nya yaitu ada Jannatul Ma'wa. Ieu mah aya dina Quran suratna 53 An-Najm ayatna ke-15. Ingdaba Jannatul Ma'wa. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ieu teh kapungkur Pak kasusna teh nuju Isra Miraj Rasul. Ketika Rasul Isra Miraj, kemudian Rasul di sana ke langit terakhir, kemudian di sana Rasul ningali Jibril dengan bentuk yang asli, cenah gitu, di mana di Sidratul Muntaha di dekat dengan surga, cenah gitu, tak iya Pak. Nah, kemudian nomor ke-9 yang kita kenal ini surga Aden. Tuh ada langsung imam Jannati Adnin, tuh kan Adnil ya. Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya sekalipun surga itu tidak nampak, tadi masih goibnya. Nah, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Quran surat ke-19 ayat 61. Ini yang ke-10-nya, nanti saya bedah ini satu-satu. Saya coba sebutkan dulu ya. Kemudian yang ke nomor 10 adalah surga Naim. Ini ada
innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun naim. Nah, di sana ada sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka mereka akan memasuki surga-surga yang penuh dengan kenikmatan, surga naim. Kemudian yang ke-11-nya ini surga Firdaus. Ini sengaja saya tambahkan dengan hadis karena kita akan fokusnya di sini. Surga Firdaus ini adanya di Al-Kahfi, kemudian di Al-Mu'minun adanya. Al-Kahfi ini ayatnya ke-107. Kemudian di Al-Mu'minun ayatnya ke-11 yang akan kita bahas. Siapa orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus? Ada kriterianya di ayat 1 sampai 10. Nah, 11-nya mereka itu akan mewarisi surga Firdaus. Nah, sahur Rasulullah di dalam hadis At-Tirmizi yang disahihkan oleh Al-Albani. Nah, seperti ini, Pak. Firdaus itu surga yang paling tinggi, yang paling bagus dan yang paling afdol. Makanya Rasulullah berkata kepada para sahabat, kalau engkau bercita-cita ingin masuk surga, maka mintalah surga Firdaus. Nah, ini ada tuh. Di surga itu terdapat 100 tingkatan. Allah menyediakannya untuk para mujahid di jalan Allah. Jarak antara keduanya seperti langit dan bumi itu, Pak. Surga itu berarti seluas langit dan bumi. Wah, lega, Pak. Tapi pengisi nanti salit kenapa? Iya, nanti kebanyakannya kan iblis berkata, ya Allah saksikan ke di akhirat seueur keneh balad abdi cenah gitu, Pak, seueur iblis. Nah, karena itu jika kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena sesungguhnya surga Firdaus itu surga yang paling tengah dan yang paling tinggi. Ternyata di atasnya ada ars Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak, ini surga yang paling afdol ya. Kemudian Al-Husna, ini ada di Quran surat 10, surat Yunus. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik. Nah, pahala yang terbaik itu pasti surga ya. Dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi oleh debu. Nah, ini nanti bapaknya Nabi Ibrahim akan dipertemukan oleh Allah dengan Ibrahim. Di hadis Sahih Al-Bukhari. Kata Rasulullah, nanti Ibrahim di akhirat akan dipertemukan dengan bapaknya. Namun pada waktu itu ajar bapaknya itu wajahnya penuh debu. Tuh bahasa nanti, Pak. Penuh debu, teras hitam. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, aku telah ngobrol dulu Pak di dunia. Jangan jadi penentang Allah, jangan jadi musuh Allah. Lah bapak malah jadi penentang Allah, malah jadi produsen patung gitu Pak. Maka bapaknya berkata, ya Ibrahim, hari ini bapak tidak akan durhaka kepadamu. Bantosan papa, tolong bapak gitu Pak. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, engkau berjanji tidak akan menghinakan aku di akhirat. Ya Allah, bantosan itu Pak bahasa nama. Kemudian kata Allah, ya Ibrahim, sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Nah, peta hadisnya. Allah telah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Tos mual, Pak, diponis kalau lagi. Kemudian geus ulah nyesel anjeun begitu, maka kata Allah, Ibrahim lihat ke bawah. Pas Ibrahim ningali ke bawah, maka bapaknya sudah oleh Allah dijadikan sebagai anjing hitam yang kotor yang diseret ke dalam neraka. Itu, Pak. Eta teh bapakna Rasul, Pak. Bapakna kekasih Allah, upami kafir mah Rasul ge teu tiasa nulungan. Hampir mirip Rasul ngawartosan ka Abi Thalib. Paman, kalau engkau mengucapkan syahadat, nanti aku yang akan bersaksi di akhirat kepada Allah bahwa engkau telah mengucapkan syahadat. Maka ketika Abi Thalib berkata ke Abu Jahal berkata ke Abi Thalib, ya Abi Thalib, nah anjeun teh bakal meninggalkan agama nenek moyang kamu. Melong ka Rasulullah, hoyong lebat Islam. Melong ka Abu Jahal, gengsi, kesukuan, Pak. Akhirnya di ujung hayatna Abu Thalib berkata, aku tetap berada di agama nenek moyang Abdul Muthalib. Pluk banget, Pak. Maka Rasul nangis. Nyesel punya emang teu kasalametkeun. Padahal tugas Rasul hanya menyampaikan. Maka turun ayat Al-Qasas 56. Hei Nabi, tidak sepatasnya engkau itu memintakan ampunan bagi orang-orang, tidak sepatutnya kamu itu memberikan petunjuk hidayah mati Allah anjeun mah cenah nyampaikeun we. Tah ieu teh meskipun itu kerabat terdekat anjeun. Kayak dina At-Taubah ayat 113 baru di sini Pak.
Tidak selayaknya orang-orang beriman memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik meskipun itu orang musyrik itu adalah kaum kerabat terdekat. Tuh Pak, diponis ke Allah. Ini al-husna. Kemudian yang ke-13 adalah makom al-amin. Ini ada di Quran surat ke-44, surat Ad-Duhan, ayatnya ke-51. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat-tempat yang aman, makom al-amin ya. Terakhir, yang ini kedua terakhir, Al-Ghurfah, ini mah ada di Quran surat ke-25, Al-Furqan. Mereka itulah orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi dalam surga tuh. Ghurfah, ya Pak. Karena kesabaran mereka dan mereka disebut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Jadi ucapan di surga mah mual ayanu kasar, mual ayanu sia-sia sadayana ge berbentuk keselamatan. Terakhir yaitu maq'adi sidqi. Ini ada di Quran surat 54 Al-Qamar ayatnya ke-51, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Ada kata-kata maq'adi sidqi. Jadi tempat yang disenangi, tempat antos emang bener eta tempat urang Pak. Itulah nama-nama surga yang saya coba pelajari, saya cari selidiki di Al-Qur'an. Nah, ini Pak, nanti ada ilmiahnya di sini ada. Tuh, luas surga tadi sudah disebutkan Quran surat ketiga ayat 133. Bahwa surga itu dipersembahkan bagi orang-orang yang bertakwa yang itu Pak luasnya itu seluas langit dan bumi. Tenang Pak, lega surga mah. Nah, saya akan coba ini di sini Pak. Sebelum ke pintu surga. Nah, ini luar biasa Pak. Ini hadisnya ilmiah. Kata Rasulullah di dalam hadis Muslim, demi zat yang jiwaku berada di tangannya atau di tangan Allah, sungguh jarak antara dua pintu tuh Pak, atau yang ada daun pintunya dari pintu-pintu surga itu jaraknya itu seperti Mekah dengan Hajar atau seperti antara Mekah dengan Busro. Nah, iya teh keren Pak. Iya diteliti ku Google Pak. Di mana Hajar, di mana Busro. Busro itu posisinya ada di Syria dekat Irak Pak. Nah, diteliti di Google Map jarak antara Mekah dengan Busro itu jaraknya 1272 km. Jarak Mekah ke Hajar adalah 1272. 14 abad yang lalu Rasul mengatakan dengan tepat jarak surga pintu-pintu teh antara ieu jeung ieu atau ieu jeung ieu pas Pak teh. Sampai orang terkaget-kaget Pak ayeuna kabuktosan ku Google Map. Nah, cenah Rasul teh mengatakan yang pas wajar, wahyu dari Allah. Ini Pak, diceknya tuh. Jarak antara Mekah dengan Hajar dengan jarak Mekah dengan Busro di Syria atau di Irak, maka jaraknya sama 1272 kilometer, jarak ke Hajar pun sama. Ini Pak, ketepatan perkataan Rasul. Dicek ayeuna Pak, janten Rasul mah ilmiah sadayana ge bisa dibuktikan karena wahyu. Ini pun sama Pak, ini Rasul kita ketika berbicara mengenai janin, ini Bapak nanti buka kalau punya bukunya, buku kedokteran. Ada satu profesor, dia penelitian tentang ibu hamil Pak. Nah, ketika ibu hamil ini, si profesor ini membaca salah satu hadis bahwa apabila ibu hamil berusianya masih mingguan Pak, maka itu janin seperti lintah menempel di rahim. Wihani Pak, apabila ibu-ibu hamil masih usia kehamilannya mingguan, maka kata Rasul itu seperti lintah menempel di rahim. Nah, ini yang menjadi penasarannya si profesor. Akhirnya profesor dari Amerika ini melakukan penelitian kepada ibu-ibu yang hamil. Dicek di laboratorium, ternyata betul Pak. Ibu-ibu yang hamil baru usia mingguan, ternyata itu si segumpal darah itu atau segumpal daging itu nempel di rahim seperti lintah yang menempel. Maka si profesor ini dia menyimpulkan dua kesimpulannya. Yang pertama, kenapa Muhammad tahu? Satu, Muhammad mempunyai mikroskop elektron terbaik sedunia gitu Pak ngomong nanti. Tuh cenah mempunyai mikroskop elektron bisa tembus karena perut eta ibu-ibu cenah jadi Muhammad teh apaleun kitu anggapan teh. Yang kedua, Muhammad itu adalah utusan Tuhan dan dia tahu dari wahyu. Sampai si profesor ini Pak itu jadi muslim sekarang dan buku-buku kedokterannya sekarang menjadi rujukan dunia.
Tuh abi ge Pak ieu kapungkeun naroskeun ka istri abi dipengker tuh istri abi aya. Abi teh naroskeun tak ieu baca. Jadi cenah bahwa Islam itu Pak ilmiah tiasa dibuktoskeun, ternyata Rasul mengatakan 14 abad yang lalu itu terbukti. Nah, terus Pak pintu-pintu surga ini yang saya baca dari hadis dikumpulkan meskipun banyak nanti ada pintu berbuat baik ke orang tua, pintu berbuat baik ke suamina aya sadayana Pak. Mung secara garis besar aya 8. Nu kahiji aya pintu jihad. Nah di urang mah upami ngobrolkeun jihad pasti perang banyak. Padahal jihad mah ayeuna Pak pengajian poe Ahad banyak. Ya, nah, gitu kan. Nah, jihad ya bersungguh-sungguh. Ini Pak dibuktikan oleh Rasulullah ketika ibu-ibu nanya, "Ya Rasulullah, ari jihadna perempuan naon tuh?" Rasul mah tengah jawab perang, Pak. Tapi engkau berhaji, itulah jihadnya perempuan. Daya kata-kata perang. Tuh janten di urang mah ulah anggapan wae jihad teh perang, aya jihad teh bersungguh-sungguh. Tapi jihad yang paling utama medan perang gitu, Pak. Nu kaduana nanti di surga aya pintunya bernama pintu sedekah. Tah Bapak nu ngalebatan kenceleng eta teh Pak, tah 2000 teh teh surga kan Pak teh. Ya Pak nya, Bapak ngalebatan kenceleng 2000, parkir AP ayeuna Pak untuk motor 3000, maksimal 7000, can cukup Pak keur parkir di akhiratna ge ya. Nah itu ya. Kemudian ada juga pintu salat. Nah, ini nanti orang-orang yang salat akan masuk ke sini. Kemudian pintu saum aroyan yang kita kenal. Kemudian pintu taubat, pintu sabar, pintu ikhlas. Nah, ini yang menjadi penasaran para sahabat nomor 8, Pak, yaitu pintu kanan. Maka Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, ari pintu kanan teh naon?" cenah gitu. Maka Rasul menjawab, pintu kanan itu adalah pintu surga yang khusus disiapkan bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, ieu mah Pak jalan tol. Nah, kemudian Pak Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, adakah orang yang akan dipanggil oleh Allah melalui semua pintu surga?" Maka Rasul berkata, "Ada. Mudah-mudahan engkau Abu Bakar salah satunya." Tapi mau bade naros ke Bapak, ari Bapak bade lebet ka surga pintu mana Pak? Alhamdulillah mudah-mudahan ini banyak dipanggil oleh Allah dalam semua pintu surga. Pintu surga apa ngageroan Bapak? Kata pintu surga teh, "Bapak kanu abi we lebetna, Bapak kanu abi we lebetna tuh, Pak." Aya nomor 8-nya pintu Doraemon atau apa ya? Nah, itu pintu ajaib ya, pintu Doraemon. Nah, ini Pak, jadi pintu surga itu Bapak mau yang mana yang menjadi andalan, Pak? Nah, hari ibu-ibu tiasa ke surga tanpa yang melalui semua pintu ada hadisnya At-Tirmizi, kemudian hadis Ahmad juga ada ini. Nah, kemudian kata Rasulullah, perempuan itu apabila melakukan 4 amalan tuh kata Rasulullah, yang pertama sholat 5 waktu tanpa sunat, apalagi pakai sunat, logor pisan Pak eta mah. Kemudian yang keduanya melakukan saum Ramadan tanpa sunat, apalagi nanti kita melakukan sunat. Nah nanti yang akan kita laksanakan Tasu'a Asyura itu sudah memperlebar surga Pak. Tanpa itu pun istri sudah bisa ke surga kata Rasulullah. Yang ketiganya amalannya adalah taat kepada Allah dengan cara taat ke suaminya. Yang keempatnya jaga kemaluan, jaga kehormatan. Maka kata Allah melalui Rasulullah, silahkan masuk surga lewat pintu yang manapun. Ibu gampil tuh Bu? Saya sholat 5 waktu, saum Ramadan, taat kepada Allah dengan cara taat ke suami. Yang keempatnya jaga kehormatan, jaga kemaluan. Gampil tuh Bu? Ibu gampil tuh Bu? Bu saya nanya, 4 amalan ini posisinya ada di mana Bu? Di bumi Pak. Salatnya ibu di bumi, saumnya di bumi, taat ke suami di bumi. Kemudian menjaga kehormatan pun di ibu mah di bumi wae ge terus aya pi surgaan kunaon neangan di luar tuh. Iya Pak, di rumahnya aja sudah ada surga. Lalaki mah opat ieu teh acan tiasa Pak. Nanti ada Pak Abu Bakar kan ditanya, "Cung yang siapa hari ini lagi saum?" gitu kan ya. Maka culang cileung gitu kan ya. Kemudian Abu Bakar ngacung. Kemudian ada lagi cung yang hari ini telah menengok orang sakit. Anu ngacung Abu Bakar ngacung. Kemudian cung hari ini yang telah memberikan makan ke fakir miskin. Kemudian anu ngacung. Cung yang tas nyelatkan jenazah. Anu ngacung Abu Bakar ngacung. Cek Rasul lamun kumpul mau opat ieu Pak sadinten tah engke dipanggil ku semua pintu surga Pak. Ngan hese ieu teh. Rajin urang saum, nu maot.
Ya banyak rajin aya nu maot urangna teu keur saum Pak hesenya. Tapi wios panya ente nu eta ge nu penting mah urang malebatna nu ieu panya. Siap ya. Nah, Pak, saya akan jelaskan dulu para penghuni surga Pak karakterna atanapi postur tubuhna. Rasulullah ki Pak, orang-orang yang akan masuk surga itu semua tingginya itu adalah 60 hasta Pak. 30 meter Pak. Bapak tengke janggungna sakitu deui. Ulah dibayangkeun ayeuna kan sora bege ulah sieun Pak. Ya. Itu 30 meteran. Kemudian wajahnya Pak, Bapak sudah enggak seperti ini. Berubah Pak, walau alam. Bapak tuh nanti siga pangeran-pangeran Pak. Terserah badai pangeran di Ponorogo Pak. Badai pangeran Antasari, duka pangeran Charles Pak ya. Itu nanti pangeran-pangeran. Kemudian perempuannya pun sudah cantik-cantik luar biasa. Nah lihat Pak, kata Rasulullah, apabila ada satu bidadari disumpingkan ke dunia samenit Pak, itu Pak, ini satu ungkapan, maka semua yang ada di alam dunia ini bakal beriman Pak. Lihat, apabila bidadari surga disumpingkan ke dunia samenit Pak, maka semua yang ada di alam dunia ini akan beriman. Kunaon Pak? Saking ingin mendapatkan bidadari itu. Ngan ku Allah Pak, diuji manusia teh Allah simpan dulu di surga, mau percaya teh gitu. Nah kata Rasulullah, apabila bidadari ini berkedip, maka kedipan matanya bisa memancarkan cahaya seluas langit dan bumi. Kemudian apabila si bidadari ini berjalan, terlihat betisnya eloknya luar biasa Pak, putih, mengeluarkan cahayanya elok Pak, luar biasa. Namun kata Rasulullah, apabila ada suami istri masuk ke surga dua-duanya, maka maka suami ini tidak akan pernah memilih bidadari yang Allah siapkan. Tuh, Pak, Bapak mau memilih bidadari tadi, Pak. Bapak akan memilih istrinya. Maka para laki-laki ini bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa saya akan memilih istri saya?" Karena kata Rasulullah, istrimu itu kualitasnya lebih baik daripada bidadari yang Allah siapkan. Tapi pemi dua anak ke surga. Ibu hoyong ka surga sareng suami teh? Halo. Ibu hoyong ka surga sareng suami teh? Hoyong, ya, mung cenah geura. Da Bapak mah ngabayangkeun anu ayeuna atuh da. Ya jangan dibayangkan yang sekarang, Ibu ya. Dibayangkannya yang pengganti bidadari, Pak, ya. Istri Bapak yang sekarang kalau ke surga itu tidak akan wajahnya seperti ini Pak. Ulah dibayangkeun ayeuna atuh. Nya nu ayeuna mah teu kabita dari ieu bandingan anu ieu. Tapi bandingannya yang ketika sudah mengganti bidadari ya. Nah itu. Kemudian gini Pak. Kan kebanyakan para ustadz, para ulama itu menjelaskan kalau penghuni surga itu usianya 17 Pak ya. Ternyata tidak Pak ya. Saya baca-baca itu bukan 17. Ternyata itu usianya 33 Pak. Nah ini pun yang saya penasaran Pak. Saya ingin mencoba penelitian sampai dalam ini hadis. Kenapa Rasul itu menyebutkannya 33? Ya mungkin gini Pak. Kalau kita lihat sepintas kan umur tilu-tilu itu menuju memejehna apanya? Memejehna semangat, memejehna aktivitasnya pun tinggi itu 33. 40 mah tos reyon Pak. Tas gampil sakit aja. Tilu-tilu mah keur seger tameur eta Pak. Terus Pak, di surga nanti ada satu pasar Pak. Ini sahih hadisnya. Ada satu pasar yang akan sering dikunjungi oleh penghuni surga, tapi oleh laki-laki. Nah ketika laki-laki ini Pak, bapak-bapak tuh pergi ke pasar, jadi kemana di surga teh, nu ka pasar teh lalaki Pak. Ya. Pas ke pasar, maka setelah pulang dari pasar, kembali ke rumahnya, maka Pak, eta istri berubah wajah lebih muda, lebih cantik. Itu surga. Makanya suaminya berkata, "Ya Bunda," atau gitulah nyebut atau ka istrina, "Ya Bunda, nah ieu wajah tambah cantik wae nya," cenah gitu. Maka istrinya pun berkata, "Ayah ge kok tambah cakep bangetnya." Tah eta surga Pak. Beuki ngora teu kabayang Pak. Terus di surga mah moal ngolotan, moal BAB, moal Pak. Ibnu Abbas berkata, meskipun kita diberikan anggur di surga, hakikatnya anggur eta bukan anggur dunia, tapi anggur akhirat kan pedah namana sami Pak. Terus nanti di surga aya hiji petani Pak lebat surga. Maka Rasul berkata seperti ini, "Ya Rasulullah, abdi teh hayang nostalgia," cenah gitu Pak, hoyong macul deui. Cek Rasul teh aya maneh nanaonan, apa di surga mah geus nikmat hirup, kunaon hayang macul.
Tuh dapat balodor atuh teh. Maka si orang itu ya Rasulullah hayang siga baheula ngajaran cenah gitu. Maka kalau diperkenankan Pak surga mah mau anu dilarang. Mangga cenah gitu. Diperkenan pasihan paculna, pasihan taneuhna apa, pasihan benihna. Ketika taneuh eta dipacul, dibasukeun benih, maka langsung panen jadi Pak teu rame ya. Da teu rame Pak. Dan nikmat atuh teu kabayang teu ngantosan heula sabaraha bulan untuk panen tidak langsung panen. Itu karakter surga Pak. Teu kabayang. Kemudian, binaros kieu kunaonnya lawan dina Quran upami orang berbicara surga itu identikna teh dengan warna hijau, kemudian cai anu ngocor ngalir. Nah saya coba teliti Pak, ternyata kenapa ungkapannya air yang mengalir, karena itu hal mustahil dulu terjadi di Arab Pak. Ketika Rasul memberikan kabar gembira bagi orang-orang Arab dulu Pak, ya anjeun lamun kabayang teu lamun hirup curcor cai di mana-mana bari eta cai teh nikmat, sementara anjeun ayeuna gersang luar biasa. Sok bayangkeun tah eta Pak surga teh. Lamun surga dibayangkeun cai ngocor ka Indonesia teu kabayang teu kabitaeun Pak. Di Indonesia mah nepi ka ngocor wae ngapain ka banjir Pak tah. Makana bayangkeun surgana hal-hal yang menakjubkan di Indonesia mah. Tak ieu ge hal yang menakjubkan terjadi di Arab. Can sok kabayang teu nya menikmatnya itu surga Pak. Non di Indonesia dibayangkeun juga susukan Citanuy atau moal kabitaeun Pak. Di urang mah istana nu megah. Pan Pak gambaran di surga mah teu rumah Pak. Allah barang siapa yang membangun masjid mengharap wajah Allah di akhirat, maka Allah telah menyiapkan istana tuh bahasa lagi Pak. Istana terbuat tina emas di surga. Jadi bahasa teh istana karena kita identik lamun istana itu buat raja-raja sadayana. Nah, Allah siapkan Pak kemudian tempat untuk berleha-leha, dipan-dipan, ranjang-ranjang. Sanes kanggo bobo, Pak. Da moal aya tidur di surga mah moal. Da tidak akan ada kelelahan. Nu puguh mah tempat menikmati kesenangan. Kemudian Pak kata Rasulullah di dalam sebuah hadis lagi, itu baju yang dipersiapkan bagi orang-orang yang masuk surga itu 70 baju per hari. Itu dengan warna baju yang berbeda. Tak pilih ibu bade ka undangan dress code siap 70 Bu. 70 warna Pak. Kemudian pelayan-pelayan yang akan menyediakan makanan itu diperkirakan 300-an pelayan menyiapkan makanan yang berbeda setiap hari Pak. Itu surga. Hoyong ke surga Pak? Maot heula. Ya. Nah, urang mah tos diiming-iming surga ke tapi teu kabita. Nah, saya akan buktikan sekarang Pak. Bapak hoyong ke surga? Hoyong. Ari bobo tos siga Rasul teu bobona. Wihandi, pan upami orang hoyong ka surga maka perilaku kita harus mencontoh Rasul. Kan dina Quran lagi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi engkau tuh dari diri Muhammad ketika ia jalmi teh naon Pak mengharap rahmat dari Allah dan dia mengimani tentang adanya hari akhir. Jadi orang percaya ayana kiamat hoyong rahmatna Allah, pan rahmatna Allah teh surga eta teh Pak. Maka cenah tuh dina diri Rasul aya picontoheun sae, sok ikuti. Ta Rasul teh Pak bobona teh sok maca doa, panjang doana, sok tara. Teu nyunah Pak. Urang mah bobo kadang-kadang nangkara tebih atuh Pak ya. Rasul makan miring ke kanan sambil berdoa, bangun nage, kemudian teu ngorejat tah ka berapa bulan ke belakang ya. Saya ke Ciamis dengan istri saya, kemudian ikutan seminar kedokteran Pak. Itu penyakit dalam yang mengadakan. Kemudian pas seminar, kemudian istri saya nyaris ini dokter membahas mengenai perilaku Rasul bangun tidur, kakarak ayeuna apa dibahasna teh. Padahal ini mah tos dicontohan 14 abad yang lalu, ternyata teu kenging ngorejat, kemudian kedah calik heula, terus calik membaca doa, kemudian membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Pan eta teh Pak, cek Sunda mah keur ngumpulkeun lelembutan. Upami urang sapertos kitu, itu insya Allah bakal sehat. Upami ngorejat itu akan mengakibatkan pingsan yang kesananya kematian mendadak, kaget Pak, panas suhu tubuh urang teh bisi overheat. Ternyata ku Rasul 14 abad yang lalu dibuktikan. Terus cara mandi yang baik pun sama. Kata Rasulullah itu setelah Isya ini ada penelitian, setelah Isya sampai jam 12 malam itulah air yang jelek. Namun apabila kita mandi jam 12 malam sampai jam 5 itu air yang paling baik. Maka upami urang tengah malam ibak sampai ke subuh eta teh paling baik Pak cairna teh. Bade nyobian Pak, tambihan ku kemang Pak ya.
Jadi mari kembang ya. Nah itu. Terus Bapak Ibu, itulah gambaran mengenai surga yang akan kita tempati kalau kita masuk surga. Nah sekarang kita bahas Pak. Tutita tadi Pak teu acan saha wae. Nembe ngabahas surga apa? Nah, ayeuna urang bahas saha atuh nu bakal jadi para pewaris surga na teh. Nah, ini Pak, Quran surat 23 ayatnya ke-1 sampai 10. Itulah yang akan menjadi para pewaris surga Firdaus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Pasti bahagia, pasti beruntung, pasti karirna cemerlang. Upami di dunia keneh, upami di akhirat beruntung. Siapa yang akan beruntung itu? Orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman yang akan beruntung itu teh bagaimana karakternya? Ini yang pertama, yaitu alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang ketika dia sholat maka dilakukannya penuh dengan kehusuan. Yang keduanya, yang menjadi mukmin beruntung itu adalah orang-orang yang meninggalkan perkataan atau perbuatan sia-sia. Yang ketiganya yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Yang keempatnya orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istrinya dan kepada budak-budak yang dimilikinya. Budak-budak di sini hamba saya mung tos teu aya Pak ya nama. Ustaz ari pembantu hamba saya sanes kade Pak ya. Kade Pak bising sanes kade bisi. Teu da cenah eta ge hamba saya boleh digauli tekenging Pak eta sanes ya. Nah, terus orang-orang yang menjaga amanah-amanah dan janji Allah. Kemudian terakhirnya karakternya orang-orang yang menjaga sholatnya. Maka itulah orang-orang yang akan menjadi pewaris surga Firdaus. Nah, saya akan bedah nomor 1 Pak. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Nah, ketika membedah mengenai khusyuk sholat Pak, banyak orang-orang yang membuat training itu kan, membuat pelatihan seperti Ustadz Ari Ginanjar itu kan gaduh ESQ sampai dibuat simulasi narakana, dibuat simulasi kuburanana, ameh narangis, ameh ketika sholatnya mengingat kadarinya, angre balik ka imam jadi waliur itu teh Pak. Jadi cerik nanti hanya di tempat eta mahal Pak, mayarna teh kapungkur aya nu sampai ka 1,5 juta, aya nu 2 juta. Tuh, di ditu mah nya jika nu deukeut jeung Allah, jika nu bade tepang, bade ka surga, balik ka imah mah anger we poho deui Allahu Akbar eta teh. Nah, Ustadz Arifin Ilham kapungkur nuju teh acan ngantunkeun, anjeunna nyaros kieu. Kunaon atuh urang teh meuli hese-hese teuing nya salat khusyuk teh? Khusyuk dina salat teh hese-hese teuing. Ustadz Arifin Ilham nyaros kieu, karena duniawi na teh kacandak wae kana salat gitu Pak. Urang teh cinta dunia nu berlebihan gitu Pak. Saur anjeunna mah. Nu kadua, kunaon urang teh meuni hese-hese teuing atuh khusyuk dina salat teh? Saur Ustadz Arifin Ilham karena seringnya atau banyaknya mengkonsumsi barang-barang haram. Mengkonsumsi barang-barang haram apa? Moal khusyuk na salat. Alimun badan oge Pak. Tah panginten eta mah introspeksi ka urang kunaon urang teh ya Allah ieu teu nyaman ibadah jeung Allahnya. Jangan-jangan barang-barang yang dikonsumsi oleh kita itu ada yang bercampur dengan barang-barang yang gak jelas yang diharamkan oleh Allah, atau yang keduanya ieu duniawi lebet wae Pak karena urang karena bab perkara ibadah. Urang mah hese pisan ninggalkeun HP disimpen di bumi untuk salat Pak nya. Bapak upami Bapak ka masjid siap ieu HP disimpen di bumi Pak? Benar ya. Siap dibaca ku istri Pak? Atau grafik jantung gituan Pak? Siap Pak nya insyaallah kalau HP-nya tidak bermasalah kenapa takut Pak? Sepakat Pak? Atau Bapak gaduh hiji deui dina saku? Nah itu Pak ya. Nah saya akan coba bedah Pak. Nih khusyuk dalam sholat. Ini perintahnya dulu. Quran surat Al-Baqarah ayat 45-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bisobri wasolah wa innaha lakabiratun illa alal khoshiin. Dan minta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berat mana Pak? Sabar sareng sholat Pak?
Atau berat dua anak? Berat mana Pak? Sabar sama sholat? Berat sholat Pak. Berat mana Pak? Berat sholat. Sahur Allah Pak. Tuh tulisannya wa innaha. Ha ini kembalinya kepada mu'anas. Cirinya mu'anas itu ada tak yang marbutoh, yang bulat. Upami sabar yang berat, maka di Quran tulisannya bukan wa inaha, tapi wa inahu. Kalau dua-duanya berat, maka di Qurannya tulisannya wa inahuma. Kalau pekerjaan di dunia berat semuanya, maka tulisan di Qurannya wa inahum. Dan ini bukan wa inahum, bukan wa inahuma, bukan wa inahu, melainkan wa inaha. Berarti sholat itu berat kalau dibandingkan dengan sabar Pak. Sabar teh berat Pak, tapi sholat lebih berat gitu. Tapi akan terasa ringan dilakukan bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, siapa orang yang khusyuk ini? Ayat selanjutnya 46-nya. Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rojiun. Yaitu orang-orang yang yakin mereka itu akan bertemu dengan Allah dan yakin mereka pun akan dikembalikan kepadanya. Nah, punten Pak Binaros, ari Bapak Ibu ketika sholat tos menganggap ieu teu acan. Upami urang nuju sholat yakin nuju sholatnya bakal tepang sareng Allah. Nu kaduana yakin ketika sholatnya bisi eta teh pertemuan terakhir. Kalau Bapak Ibu meyakini bahwa sholat itu sebagai tempat pertemuannya kita dengan Allah, maka Bapak tidak akan pernah memakai baju yang buruk Pak, atau yang tidak layak pakai. Dan Bapak kalau dipanggil oleh Bapak Herdiat, Bupati Ciamis, maka Bapak akan mempersiapkan baju yang akan dipakai untuk bertemu dengan beliau. Tapi kunaon ai tepang sareng Allah, baju yang dipakainya asal-asalan. Malah ieu mah Pak ayatnya ge langsung perintah dari Allah, Quran surat ke-7 ayatnya ke-31. Ya bani Adama, wahai anak cucu Adam, kudu pakailah jinatakum indakuli masjid. Oh, masjidin kan? Apabila engkau memasuki masjid, maka pakailah pakaian yang terbaik. Tasar Allah Pak. Bapak ke masjid ngange acuk nu belel, ngange acuk nu butut yang tidak layak pakai anu kerbobo, maka eta mah anak incu Darwin. Sepakat. Sepakatnya. Ieu mah saur Allah Pak. Lamun Bapak ayeuna ngange acukna anu awon keneh, anu caludih, anu enggak layak pakai, komo dipengkeuna baju partai Pak. Atau aya tulisan semen 3 roda anu kana teh Pak ya. Dia Persib nu aing dibaca ku batur Ronaldo, Messi itu aja. Dipakai ke masjid dibaca ku batur Pak. Maka Bapak tidak termasuk ayat yang ini. Kata Allah, hei anak incu Adam, pakai pakaian yang terbaik ketika masuk ke masjid. Bapak mah ngalawan wae ka Allah, berarti emang ayat eta lain keur Bapak. Sakitu aja gampang Pak. Lamun urang percaya kana Quran akan tunduk patuh terhadap perintah Allah. Nya ya Allah mangga siap. Bapak abi yakin bapak-bapak yang ada di sini itu baju-bajunya tuh bagus-bagus Pak. Ada yang batik, ada yang kokoknya, kemudian ada yang jasna. Kunaon Pak eta batik tara diangge ka masjid? Ustad kanggo kaundangan teu aya Pak PPKM ayeuna mah. Mending diangge ku urang ka Allah. Angge parfum nu sarareungit ka masjid. Bener Ibu teh betah. Saya pernah Ibu tanya-tanya ke ibu-ibu di Tasik, apa salah satu kebahagiaan rumah tangga ketika suamina angkat ke masjid plus ngangge acuk nu sae ngangge sarung ganteng Pak maksimal teh. Naik Pak kegantengan 100% teh. Kemudian adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ih eta mah suara si AA tuh. Ditanya balik, AA bieu adzan. Nya kunaon kitu? Eta suara butut. Nu penting gentleman Pak ya. Nu penting gentleman Pak, wanian adzan ya. Bade Bapak nyobian di adzan Pak. Sa Rasulullah nu adzan mangke di akhirat itu lehernya teh panjang Pak, panjangna. Aduh Ustaz sieun atau juga jarapah lain gitu Pak ya. Tapi ieu hadis mah orang lain mah belum bisa melihat kebaikan, ieu mah pangheulana wae. Atuh Pak penyeru panggilan Allah atuh. Pak upami jalmi anu adzan mah moal telat atuh Pak, pasti saacan adzan terus aya di masjid. Bapak wantun salat duhur 1:30 ayeuna. Bade nyobayan di dia Pak. Allahu Akbar 1:30 datang ke masjid Pak. Kabeh Pak bapak-bapak sogra.
ngarempuk paling kieu. Naon ieu jelema teh coba-coba jam 9. Punten cenah abi mah nyombian mix gitu Pak ngomongna. Tuh Ibu. Nah, mau apa nu azan itu pasti sebelum azan sudah datang. Upami aya nu Pak Allahu Akbar, kemudian sumping ke masjid, keren tuh Pak? Teu Pak, teu keren. Itu mah baru B aja Pak. Weh Handi, upami aya nu azan Allahu Akbar, kemudian sumping ke masjid, itu mah baru B aja Pak, baru biasa aja, can keren Pak. Nu keren mah nu can dipanggil geus ka masjid. Terus sholat, pas adan balik Pak. Manehna panggeulana cenah Ustaz abi panjenengan bade ti payun we, ya ke peryogian, arak adan geus balik da bieu geus sholat. Apa orang-orang anu keren mah ketika can adan terus ka masjid eta keren. Upami bapak-bapak can adan terus ka masjid keren teh Pak? Henteu, be aja budak bapak nu keren Pak. Tuh jadi aya level-levelna. Upami bapak-bapak jeung bapak-bapak dibandingkeun bapak baru keren. Bapak dibandingkeun jeung anak keren anak bapak. Upami bapak can adan geus ka masjid keren, enggak biasa aja. Kenapa? Da emang kuduna. Lamun anak bapak nu ka masjid saat can adan istimewa apa eta mah. Tapi abi teu ningalian barudak ora aya di masjid. Ieu bapak-bapak saseurna sadayana. Peradaban dimulai di masjid Pak. Rasulullah ge kapungkur membangun peradaban teh masjid. Al-Fatih sami di masjid. Apa rahasia Al-Fatih menang Pak peperangan? 3. Al-Fatih tidak pernah meninggalkan berjamaah, Al-Fatih tidak pernah meninggalkan rawatib, dan Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Ek teu kumaha punya pasukan 40.000 pasukan tidak pernah meninggalkan tahajud. Tata Kopassusna Pak, Royal Janissary namanya teh Pak. Tidak pernah meninggalkan tahajud, mata wajar keung, dan diikuti oleh Presiden Erdogan kepada anak-anak buahnya. Diikuti oleh rektor Universitas Erlangga Surabaya, maka Erlangga sekarang masuk urutan 10 besar, kamari mah kaopat Pak. Dimulai peradabannya. Umat Islam hoyong menang, tapi subuh bobo keneh wae teu nyambung, semangat Pak. Tages subuh bobo deui semangat. Ya, ada penelitian Pak, upami jalmi tos subuh bobo deui, maka otaknya mengerut mengecil idiot. Ustaz alhamdulillah teh idiot dah udang geus setengah genep Pak ya. Jadi teu sare deui ayeuna mah ya. Nah itu Pak ya. Nah itu Bapak Ibu CF-nya waktosna nya. Oh, lanjut eta can. Lanjut. Nu anu ieu nya anu hiji nya biasanya anu orang khusus nya ieu. Nah, orang bahas lah. Ini Pak. Tuh, orang bahas lah Pak, ieu mah dilewat we. Bapak Ibu pun terserap. Lihat Pak karakternya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa yang akan beriman yang beruntung itu? Orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Balik Pak logikanya balikin. Berarti upami orang khusyuk dina sholat, maka akan masuk kategori orang yang beruntung. Leres teh? Balikin. Lamun orang teu khusyuk berarti tidak beruntung. Tidak beruntung naon? Saya rugi Pak. Celaka. Saya rugi. Celaka. Pada Quran lagi jelas, fawailul lil musholin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Bapak teh ngomong alhamdulillah urang mah tara sholat. Dan nu cilaka mah anu sholat. Sepakat tuh Pak? Nu cilaka mah anu sholat, untung urang mah tara sholat. Sepakat tuh Pak? Nah, eta mah logika sesat nya. Logika nu laras mah anu sholat wae ge bisa cilaka. Kamu meninggalkan. Apakah aya ancaman orang yang meninggalkan sholat? Aya Pak. Quran surat 74 ayat 42 43. Al-Mudatsir. Hei jalmi, hei manusia, kunaon anjeun sampai asukan neraka sakor. Maka mereka berkata, ya Allah dulu saya tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Tah Pak, nu teu ngalaksanakeun sholat mah diponis ku Allah di neraka sakor. Bagaimana karakter neraka sakor? Mundur ayatnya Pak. Ke-26 mundur ayatnya. Masih Al-Mudatsir 26. Neraka, apakah kamu tahu neraka sakor itu apa? Neraka sakor adalah neraka yang tidak menyisakan eta kulitna sedikit pun. Jadi ketika api menyambar habis Pak sadayana tah ku eta karakter neraka sakor. Dipersembahkan kalau khusus bagi orang-orang anu menghadik anak yatim, kemudian orang-orang yang tidak sholat. Nah jadi urang mah teu aya kata deui Pak kecuali salat teh kedah husu. Dalam teu husu cilaka sami ka neraka. Kamu teu salat neraka sakor disebutkeun neraka nage. Nah ayeuna kieu muncul pertarosan ari anu husu dina salat teh naon? Dibagi-bagi Pak ku abdi cobian. Bagi dua Pak ayeuna husu sebelum prak salat,
dan aya khusyuk dina salatna. Dina sebelum salat naon dipersiapkeun acukna, dipersiapkeun waktu-waktuna Pak. Janten Bapak teh kedah terang waktu-waktu salat. Waktu-waktu salat dijelaskan ku Allah dina An-Nisa ayat 103. Laksanakan salat karena salat itu kewajiban yang telah ditentukan waktuna. Tah waktu-waktu ieu teh diterangkeun ku Al-Isra ayatna ke-78. Laksanakan salat dari mulai tergelincir matahari sampai gelapnya malam dan laksanakan salat subuh karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, iya Pak. Jadi di dia waktu-waktuna. Nah, diterangkan ku hadis Muslim, ya apa yang dimaksud dengan siang itu duhur, asar. Apa yang dimaksud dengan malam itu maghrib, isya. Dan nanti hiji misah yaitu subuh disaksikan ku malaikat. Nah Pak, orang-orang nu husu mah tos uningan waktu eta teh. Jadi tos kedah ngantosan panggilan Allah tos terangeun eta husu. Upami jalmi baru bangun kemudian baru salat ketika dipanggil eta mah be aja namina teh Pak. Hiji, nu kadua nu kahiji tadi baju dipersiapkeun pangsaena, nu kaduana yaitu namanya waktu eta di luar salat Pak. Ayeuna dina praktek salat bagaimana orang yang husu dijelaskan ku Al-Qur'an surat ka-4 An-Nisa ayatnya 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Wahai orang-orang yang beriman, pepeje ulah mendekati salat, ulah waka salat. Wa antum sukaro. Tuh, ketika anjeun posisina nuju mabok. Kemudian Pak, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga anjeun paham ngarti anu dibaca. Ieu Pak kasus pertama kalina adalah tahap kedua pengharaman homer. Tahap kahijina mereka bertanya kepadamu tentang homer. Jawab ku anjeun Muhammad, homer teh aya manfaat dan aya dosa, tapi dosa nu ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya. Eta ayat kahijina teh Pak tentang tahap pertama untuk menjauhkan diri dina homer. Nu kadua nu ieu di zaman Rasul Pak, cek Rasul abi mah teu tiasa ninggalkeun mabok. Ya sok atuh, tapi pepeujeuh ulah waka salat tah Pak ieu kawitna teh. Jadi ternyata Pak orang-orang pas mabok sarolat, nepi ka ngacapruk ngasolatna teh. Turun ayat ieu. Kewe terakhirna teh Al-Maidah 88 hiji diharamkan keur anjeun jauhan eta teh perbuatan setan. Baru tahap ketiganya final. Hukum yang diambil hukum final, hukum terakhir bahwa homer teh haram. Nah, ieu Pak ieu. Teu meunang waka salat, teu meunang salat lamun urang posisi keur mabok sampai anjeun paham nu dibaca. Ari nu mabok teh nu kumaha Pak? Ari nu mabok teh antara otak jeung mulut itu tidak sinkron. Otak ka mana, mulut ka mana teh eta nu keur mabok. Tah abdi harus ka bapak, ai bapak kitu teh keur salat. Ai bapak ibu keur salat kitu teh. Otak ka mana, mulut ka mana. Kitu teh Pak. Gitu, berarti bapak keur naon? Keur salat Pak ya. Nuju naon Pak? Nuju salat tapi siga nu mabok. Lain keur mabok kade Pak. Abi harus di ayeuna. Pak, parah mana? Keur mabok atau siga nu mabok? Nya nu parah mah siga nu mabok atuh Pak. Bapak mah mabok henteu lieur okoh gitu Pak. Mending mabok heula Pak. Dan ngeunah nginumna terus lieur, ieu mah teu mabok-mabok acan tapi lieur kumaha. Tah bapak mah leuwih parah ti nu mabok Pak, teu nginum-nginum acan tapi mabok kumaha Pak. Otak ka mana, mulut ka mana rasa Pak? Kunaon cenah kitu teh? Karena teu ngarti nu dibaca Pak. Sok abi naros Pak yang ada di masjid ini, sudah berapa persen bacaan salat yang Bapak pahami? Silahkan Pak cek. Bapak yang Bapak baca dari mulai takbiratul ihram itu sampai salam sudah berapa persen? Ada setengah apa? Nu gampil make we kan Bapak mah da senantiasa lamun maca surat nanti ina atoina apanya? Pak lamun ina atoina geus moal mungkin jeung anaba eta moal mungkin Pak teh. Jauh teuing Pak tanah ka langit eta mah. Ina atoina pasangan serasina teh jeung wal asri eta teh Pak. Eta teh duit maut Pak, paket pertama paket hemat eta teh Pak. Paket hemat yang keduanya kuliah jeung kulhu eta teh Pak. Ya, abi naros ge Pak, upami Bapak imah tiap dinten ngamam gorengan Pak, giung teu. Geuning kana kulhu mah teh giung Pak nya.
Nah Pak, abi bari nosa kieu upami urang senantiasa membaca inna atoina tertebi al kausar, saya mah cuma nanya gini, tolong terjemahkan aja Pak eta. Yang senantiasa Bapak baca, inna atoina kal kausar teh naon Pak? Ternyata saya tanya-tanya ke ibu-ibu, blank pas sadayana. Naon Ustaz teu ngarti syukur maca we. Wajar atuh lamun otakna ka mana-mana da teu ngarti nu dibaca. Nu paling parah naon? Bapak membaca dina doa iftitah, Allahumma ba'id baini, beres salat ngagibah pan aneh, Pak. Pan dina doa iftitah teh, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, aku memohon kepadamu gitu kan, jauhkanlah gitu kan antara dosa-dosaku dengan aku seperti engkau menjauhkan timur dengan barat. Minta ke Allah dijauhkan. Ari beres salat ngomongkeun batur pan teu nyambung atuh Pak. Karena naon? Karena teu paham nu dibaca. Maca ibu-ibu wailul likulli humajatil lumajah, cilaka jalmi anu sok ngagibah. Itu kan ai beres salat ngagibah deui di luar pan teu nyambung. Nah, berarti urang teh teu paham nu dibaca. Nah, Bapak sok aoskeun at-tahiyatul lillah atanapi at-tahiyatul mubarakatuh. Sok Bapak terjemahkeun sampai ka innaka hamidum majid deh. Insyaallah geus lieur Pak teh. Eta teh yang Bapak senantiasa baca at-tahiyat eta teh Pak 8 kali dalam salat. Salat duhur 2 kali, salat asar 2 kali, kemudian salat maghrib 2 kali, salat isya 2 kali, dan subuh 1 kali. Itu total 8 kali Pak dalam salat 5 waktu. Tambah kusunat, tambah usia Bapak kalikeun. Sok tos sabaraha saya cuma nanya terjemahkeun geuning belepotan. Itu Pak contoh kecil. Komo upami urang ningali ka Ustaz Kamal Ustaznya, Ustaz maka pungkurkan nyebatkeun bahwa ada sabaraha ratus Ustaz kesalahan membaca Fatihahnya Ustaznya. Ada sampai ka 100 upami tepatnya langkungnya 100 kesalahan membaca Al-Fatihah. Kumaha Bapak Ibu? Tah geuningan urang mah cara bacana ge nggak pernah memperbaiki, alim diajar. Komo tos aya tes nama kabur Pak teh. Upami pangaosan aya nu cenah ibu-ibu, bapak-bapak enjing di tesnya anu tos diajarkeun. Kumaha alasanna? Ustaz hapunten aya keperyogian kabeh, Pak. Kemudian saur Ustaz Kamal wartosan ka jamaah teu jadi tesna nya tadi bade ngaos. Jadi di urang mah upami tos aya kata-kata tes teh bubar, Pak. Abdi kapungkur ka jamaah kisami. Ibu-ibu orang diajar menghafal Quran yuk teh. Minimalna nomor-nomor surat teh heula. Da Pak bubar pengajian anu seueur jadi salit. Ku abdi teh tos dihapuskeun we hafalanna daratan deui. Nah itu ya, jadi orang mah teu paham anu dibaca. Tah tugas Bapak Ibu mah ayeuna teh uih deui ka awal, sok meser buku deui, meser hadis-hadis anu mengenai tentang salat. Bade di Gramedia, tuh dina Bulughul Maram aya baca deui Pak, bacaan-bacaan anu ku Rasul dibaca teh naon wae dipelajari. Mung abdi nitip meser bukuna ulah warna nu ungu, anu sulina beus nen Pak ya. Eta mah rada teu lengkap hadisna. Meserna atau nu indukna sifatul salat Nabi ya upami hoyong anu versi Indonesiana anu ulama Indonesia aya ti Ustaz Aam Amiruddin itu rada sae Pak standar lah. Kemudian di orang Tasikna aya ngadamel buku Ustaz Uu Suhendar ngadamel tentang panduan salat. Atanapi bade anu Syekh Albani sifatul salat Nabi itu aya Pak. Terus aya Syekh Al-Qotoni juga aya ngadamel buku tentang bab salat. Abi macana Ustaz alim nu kitu hoyong kana indukna mangga Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud itu sadayana membahas salat mangga dina cek sadayana aya. Bagaimana Rasul salat karena dina hadis kan kieu sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Karena dengan salat seperti Rasulullah insyaallah bakal mendapatkan surga Firdaus yang Allah janjikan. Ya baru hiji Pak, datos seep 6:30 Pak nya. Ieu teh baru bab karena mengerti apa yang dibaca aya pangke hindari semua anu matak ngaganggu. Bapak upami tacan imam sok imam heula. Urang mah kumaha salat heula meh jongjon dahar apa nya. Geus saralah wae atuh dah. Betul Pak, Rasul kanggo kapungkur kantos nganggo acuk homisoh namanya teh Pak. Bergambar pas salat ngaganggu kalau suka tingali maka beres salat ya Aisyah ieu acuk pasikeun ka Abu Hajem balikeun deui jeung menta nu polos cenah gitu tuh Rasul urang menika bergambar punten Pak Bapak ge sarung tah eta merek BHS jeung Wadimor ulah di tukang eta teh suka baca gajah duduk atlas itu Pak ya kunaon Pak nya eta merek sok dipengker wae nya
Eta teh suka baca pakai Allahu Akbar Atlas gitu mah teh. Oh marketingnya nuhun sok gerak ditanya li sadayana ayeuna. Nah terus Pak nuhun semua acukna dianggeuna teh nu saralae ya. Nah terus hindari sadayana nu matak ngaganggu. Sampai ka anu matak ngaganggu Rasulullah beresan heula. Amin naon meh fokus kana salat. Terus kondisi badanna teh sing seger. Cek Rasulullah, Allah membenci menguap, Allah menyukai bersin. Upami Bapak ayeuna nuju salat Pak, terus heuai Rasul mah sulit tahan kieu Pak ya. Tah Pak tahan kieu. Nah, itu Pak tahan maka membaca ulah. Tapi tahanlah. Lalu kayak gue gitu lagi. Bakat kubar heuai Pak. Gue gitu balik. Tapi tahanlah. Tuh Pak kalau jamaah di Tasik, Ustaz, sedangkan kalau Ustaz tidak boleh heuai, ditahan Pak. Pas Allah Akbar heuai, ieu disadap. Kata mendingan hituan Pak, heuai Pak. Bapak kan ketika salat heuaina 8 kali Pak dina Al-Fatihah deueun tuh Pak. Dina tarawih heuai ayo Pak, maca Al-Fatihah 7 ayat, heuai 8 tekor gitu Pak. Nah itu. Lapa ya. Allahu Akbar kan tuh. Mata mengganggu beres salah sadayana. Terus itu kondisi badan ulasna loyo tapi sing seger. Kapungkur mah kata Rasulullah, janganlah kau sholat ketika matahari panas pisan. Da kapungkur mah lantaina tareuh meltek tarangna, mata tungguan heula. Ayeuna mah patos sae. Panginten ayeuna mah sok buat si acukna ulah gerah, pasang AC, pasang dipasang meh tibra. Iya, terus apa karpet sajadah teh pas seungit atuh. Ieu teh seungitan ulah bau suku atuh Pak. Di urang teh sujud teh rajin hayang meula bau suku. Nah itu Pak. Terus sajadah punten Pak, sajadah tiasa mah ulah nu bergambar, nu polos. Di urang aya Pak punten ya, sajadah gambar anjing. Aya Pak, ngadepung ge warna beureum. Aya Pak, sok ke Bapak tinggal di internet. Urang teh pas salat ya Allahu Akbar. Kita gambar anjing kucing. Nah jadi ini wah, iya teh kucing anjing, bapak terus gitu. Allahu Akbar, sudah bener anjing. Jadi begitu Pak. Ya, kamu bapak aya gambar Mekah. Ya Allah, iraha ka dieu ngalamun ya. Itu makanya jangan dibuat mata mengabekatan sia-sia sok nongkrong tara Pak. Rasanya pemain nongkrong ngaraliu, ujung-ujungnya teh gosip eta teh Pak geura. Nah, orang-orang nu surga Firdaus mah akan menghindari hal-hal kali itu ya. Mudah-mudahan manfaat. Hapunten beli kalepatan. Ustaz, upami aya nu lepat tiasa dikoreksi mangga. Insyaallah abdi nampi alhamdulillah syukur alhamdulillah upami aya nu mengkoreksi bila aya nu lepat. Karena saya takut ketika menerangkan ada yang doib kemudian diamalkan bahaya. Nanti abdi dipertanggungjawabkan di akhirat ya. Hatur nuhun Bapak Ibu. Mudah-mudahan tiasa ngambil manfaat, mudah-mudahan tiasa mengamalkan, dan mudah-mudahan orang termasuk golongan orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz. Jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Rahmat. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua, dan juga Allah menjadikan rezeki pemahaman kepada kita sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita demi kita nanti meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang mudah-mudahan basyirah yang barusan disampaikan kita semuanya layak menjadi penghuni surga Firdaus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari awal sampai akhir mari kita sama-sama tutup kumpulan ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.